Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Pemirsa, selamat berjumpa kembali bersama channelnya Dedi Blog Kirata Sunda. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi informasi mengenai belajar huruf Sunda yang ke-14 dan ke-15 pemirsa. Yang huruf Sunda ke-14 15 yaitu huruf na ya, dan vokal o. Kalau di huruf Latin itu adalah huruf N ya pemirsa, huruf N dan O ya, huruf N dan O ya pemirsa. Nah, kita coba ikuti tayangan video berikut ini ya pemirsa. Pemirsa, inilah aksara Sunda yang ke-14 adalah huruf na ya pemirsa. Begini bentuk penulisan aksara Sundanya ya. Ini adalah aksara Sunda na ya. Ini aksara Sunda yang ke-14 yaitu aksara huruf na ya, seperti ini. Kalau di Latin itu disebutnya N ya pemirsa, N bentuknya seperti ini. Nah, ini adalah huruf aksara Sunda na, dibacanya na ya, tetap ada penambahan vokal A nya ya, bunyi A nya. Jadi kalau ini N dibacanya, kalau aksara Sunda na ya. Contoh katanya misalnya ini ya pemirsa, ba pemirsa. Nah, ini wa ini pemirsa. Jadi ini adalah na, ba, wa pemirsa. Jadi aksara Sunda tulisan bawah bisa seperti ini ya, ba wa ya, ba wa. Ini naba. Kalau dalam naba, anaba, ini na, ba, wa ya pemirsa. Bagaimana ini supaya dibaca wi misalnya, ini kita beri tanda baca penghulu pemirsa. Nah, merubah a ya, tanda baca penghulu, merubah bunyi a dari wa jadi i ya, merubah a jadi i ya. Jadi wi ya. Jadi huruf wa tadi ada tanda baca penghulu dibacanya wi, jadi nabawi ya. Nah, ini penggunaan na ya. Contoh lagi misalnya na, ini ba misalnya, ini na, ini ba. Bagaimana jadi bi ya, biar menjadi kata nabi ya, kita beri tanda baca penghulu jadi bacanya nabi ya. Misalnya Nabi Adam gitu kan, Nabi Adam. Nah, sekarang contoh lagi untuk huruf yang ke-15 yaitu O ya pemirsa. O huruf ke-14 ke-15 ya pemirsa, ini ke-14 ya pemirsa. Ke-14 ini yang ke-15 adalah huruf O ya, huruf O kalau di Latin ya. Bentuknya sama ya, kalau di penyebutan aksara Sunda sama O ya, cuman bentuknya vokal O itu begini pemirsa ya, perhatikan aksara Sundanya. Nah, ini nah, bentuk O ya ini ya, ini O ya, sama ya, pengucapannya juga sama O. Contohnya misalnya dalam aksara Sunda ya pemirsa, aksara Sunda bahasa Sunda misalnya ini pemirsa. O ini contohnya pemirsa, ini masih ingat ini pemirsa, ini ra ya pemirsa. Nah, ini
apa pemirsa, belum tahu ya. Yang tahu ini huruf ya pemirsa. Jadi oraya ya. Oraya ya pemirsa ya. Kalau di dalam kitab perjanjian lawas itu ada yang namanya Obaya ya, Nabi Obaya. Obaya, kalau di sini oraya ya, cara menulis oraya seperti ini. Nah, bagaimana supaya a-nya hilang ya? Supaya a-nya hilang, ini dari ya ini supaya a-nya hilang sama seperti tadi pemirsa ya. Kalau a-nya hilang, ini kita beri tanda pamaih pemirsa. Nah, huruf ya ini beri tanda pamaih, a-nya hilang pemirsa. Ini a-nya hilang ya. Ada tanda pamaih fungsinya menghilangkan bunyi a ya. Sekarang dibacanya menjadi orai ya. Nah, orai ya. Nah, pemirsa ya, ini ada hubungannya dengan contohnya misalnya Nabi Adam ya. Nabi Adam itu zaman dahulu kenapa jadi turunkan dari surgawi ya, itu karena godaannya daripada bangsa jin ya, yang dikenal kita iblis ya. Nah, dulu zaman Nabi Adam ini sewaktu di surga ya, surga kan ya, tapi mungkin surgawi ya, surga loka ya, itu digoda sama yang namanya jin, bangsa jin ya, yang menyerupai ya, yang menyerupai. Jadi yang namanya jin atau iblis waktu itu dia berbentuk mewujud badannya manusia ya, seperti mengikuti Nabi Adam, karena jin itu sifatnya berubah ya. Kepalanya ular ya pemirsa, ular. Nah, ini ora ini bahasa Sunda ya pemirsa. Kalau bahasa Indonesianya ular ya, ya berwujud kepala ular ya. Makanya ya, dari sinilah kenapa ular merayap. Nah, setelah menggoda Nabi Adam dan Ibu Hawa, si bangsa jin tersebut atau iblis tersebut pemirsa akhirnya dikutuk oleh Tuhan Sang Maha Pencipta karena telah menggoda Nabi Adam dan Ibu Hawa ya, sehingga sejak itulah dikutuk ya bangsa jin yang menyerupai ular itu ya. Jadi perawakannya, badannya manusia ya, bentuk manusia, berjalan seperti biasa ya, seperti umumnya manusia, cuman yang berbedanya kepalanya ular ya. Makanya dalam kitab-kitab kuno itu dulu terbentuknya ada manusia hewan ya, yaitu dari bangsa jin ya. Bangsa jin ataupun perkawinan antara jin dan manusia ya. Kalau pada waktu itu jin tersebut karena dengan kesaktiannya ingin mengikuti ya, setengah jadi badannya manusia, kepalanya hewan. Setelah dikutuk oleh Tuhan Sang Maha Pencipta, si bangsa jin yang bernama ular ini atau orai ini atau misalnya dikutuk, jadi jangan sampai dia bisa berjalan lagi, alias kata bahasa Sunda mah ya, saya pernah baca ya dalam kitab Taurat ataupun perjanjian lawas bahwa bangsa jin itu yang menggoda Nabi Adam atau yang disebut iblis yang berwujud dengan kepala ular itu tidak bisa berjalan lagi pemirsa. Jadi Tuhan mengutuknya untuk merayap gitu ya. Jadi dia tidak punya lagi tangan dan kaki ya, dia hanya berjalan dengan menggunakan badannya ya, seperti bentuk ular sekarang aja, yaitu orai ya, dari vokal O ya. Nah, ini N, ini O. Cuman itu saja pemirsa, semoga bermanfaat ya. Mungkin sekilas itu ceritanya ya, walau alam hanya Tuhan yang Maha tahu ya. Terima kasih.